Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast dengan saya Maureen Lumempo. Dan di Tribun Podcast kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang penulis yang menulis buku Romansa Stovia. Nah, di sini sudah hadir dengan saya Kak Sania Rashid. Halo Kak, apa kabar? Siang. Selamat siang Kak. Oh, senang banget balik sini. Ini kali Ini yang kedua kedua. berarti. Iya. Buku sebelumnya itu tahun 2023 berarti. Rilisnya sebenarnya 2022. Oh, 2022. Cuman waktu itu bincang bukunya di sini Januari 2023. Oke, sekarang sudah rilis buku ke karya yang ketiga Ini ini. kayak yang ketiga, dan untuk book tournya yang perdana itu Manado. Manado. Ya. Nah, kenapa Manado pasti ada alasannya ini kan. Nah, Kak Sania, kalau misalkan boleh cerita sedikit sebenarnya singkat saja sekilas tentang Romansa Stovia ini. Romansa Stovia itu sebenarnya sekolah kedokteran pertama di Indonesia, sekolah kedokteran Bumi Putra. Artinya dari Stovia itu School of Applied Vanilla Artsen. Itu di Jakarta, di Batavia lah namanya waktu itu. Dan siswa-siswanya saat itu mayoritas itu dari 5 suku mayoritas. Dari Manado, Minangkabau, Jawa, Sunda, dan Ambon. Makanya tokoh-tokohnya yang di sini rata-rata dari 5 suku itu. Selain orang Belanda ya. Ya. Oke, menarik ini. Nah, mungkin juga jadi alasan kenapa jadi kota pertama ya kalau untuk di Manado sendiri. Ternyata karakter utamanya itu keturunan Manado Belanda ya. Iya. Jadi kan ini kan paskawan nih ceritanya nih. Iya. Paskawan dari mewakili Manado, Jawa, Minangkabau, dan Sunda. Lalu saat itu yang namanya redaksi dari penerbit itu kita memutuskan harus ambil satu yang jadi tokoh utama. Sentralnya siapa nih? Akhirnya diputuskan lah. Dari 4 sekawan itu. Dari 4 sekawan akhirnya diputuskan, kayaknya Manado lebih cocok katanya. Manado lebih cocok. Manado lebih cocok. Oke. Nah, mungkin ini kenapa Kak Sania memilih Ini kan istilahnya novel historik ya, historical fiction ya. Nah, begitu. Nah, mungkin juga banyak Tribuners yang lagi menggandrungi ya novel-novel yang ada kaitannya dengan sejarah begitu. Yes. Nah, kenapa pemilih tahun latar belakangnya itu 1918 begitu? Jadi abad ke-20-an ya, awal abad ke-20. Stovia itu kan didirikan 1902 sampai 1926. 1908 berdirilah itu yang namanya Perkumpulan Organisasi Budi Utomo. Saya sengaja tidak mengambil sisi politik dari buku ini. Oke. Sensitif ya. Nanti sensitif kalau bahas kontroversi politik. ya. Apalagi nanti kalau misalnya one day masuk film kan cukup ya kontradiktif lah ini itu. Jadi saya mengambil 1918 kenapa? Karena dulu itu gedung Stovia lama itu adanya di Jakarta Pusat di belakang RSPAD Gatot Subroto. 1920 kegiatan belajar mengajar itu pindah ke Rumah Sakit Cipto sekarang, which is kita mengenalnya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi saya tidak mengambil rentang waktu yang lama dari 1918 ke 1920 sehingga cerita perpindahan itu ada. Gitu. Oke. Nah, kalau sebelum mungkin lebih mendalam mengenai novel, mungkin boleh tahu enggak kalau misalkan Kak Sania ini ada background di kedokteran kah atau di sejarah atau bagaimana? Saya bukan dokter pastinya. Iya. Kalau saya dokter sekarang praktek. Betul. Nggak bisa libur. Iya. Dan saya juga tidak mengambil kuliah sejarah. Background saya sebenarnya, saya ini kerja di dunia perhotelan dari 2001. Agak jauh saya jauh banget ya. Iya. Cuman karena saya hobi menulis itu sejak SMA, jadi saya berusaha untuk eksplor diri sendiri. Saya bisa menulis tentang kedokteran kok meskipun saya bukan dokter. Memang itu tantangannya tinggi kan, challenge-nya. Kita harus banyak belajar. Tapi ya tulis aja. Iya. Ya. Oke. Berarti kalau misalkan kan biasanya penulis itu pasti dari pembaca yang gemar membaca lah begitu. Yep. Adakah buku-buku atau penulis yang sedikit mempengaruhi gaya menulisnya Kak Sania begitu? Kebetulan saya itu dari SMP suka sastra Indonesia klasik. Jadi angkatan-angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, itu saya baca dari zaman sekolah, SMP kelas 2 SD sih. Buku pertama yang saya baca itu Siti Nurbaya. Karyanya Marah Rusli, ya kan. Dan
saya saat itu bilang satu saat saya ingin menulis sebagus ini. Oke. Gitu. Itu dari situ ya. Dari situ. Inspirasinya dari situ. Ya banyak sih buku-buku bacaan saya. Selain itu kalau penulis luar itu macam Fyodor Dostoyevsky, Kafka, itu yang pasti saya baca sih. Oke. Nah, kalau untuk dari novel Romansa Sofia ini, ide awalnya itu tiba-tiba muncul untuk mau bahas soal sejarah atau sekolah kedokteran pertama di zaman Hindia Belanda, itu muncul dari mana idenya? Idenya sebenarnya saya itu cita-cita pengen jadi dokter. Oke. Nggak kesampean. Jadi belajarnya dari riset begitu? Ya, jadi belajar jadi riset. Jadi waktu anak-anak SMP, SMA atau dari kecil lah kita kan kalau ditanya mau jadi apa jadi gitu dokter. Kan, aku mau jadi dokter gitu. Kesampaiannya di buku. Akhirnya kesampaiannya di buku karena jadi dokter juga nggak mudah juga kan, panjang sekolahnya. Nggak kelar-kelar. Nah, ini kalau proses menulis buku Romansa Sofia sendiri berapa lama? Prosesnya itu total dari riset, penulisan, dan masa panjang sampai launching kemarin 1 Juni di Museum Kebangkitan Nasional itu 3,5 tahun. 3,5 tahun. Yeah. Nah, kalau apa anak aja FK udah mau ini nih, udah mau lulus nih. Semua koas ini. Sudah mau koas jadi sebenarnya. Proses-proses untuk riset itu apa aja yang dilakukan? Riset banyak ya, saya banyak studi pustaka, selain itu kebanyakan sih nonton di YouTube ya. Karena kalau nonton live langsung, aduh, kayak ya operasi bedah jantung. Oh, okay. Lalu banyak nonton dokumentari untuk menunjang penulisan ini. Yang apa ya? Mungkin di bagian riset yang paling kesulitan atau tantangannya saat riset atau mungkin proses menulis ini apa yang paling besar? Yang paling sulit, yang paling benar-benar harus tidak boleh salah sih itu dari sisi kedokterannya ya. Karena saya kan bukan dokter. Iya. Ya kan, nanti kalau misalnya ada dokter yang baca gitu, salah nih, siapa nih yang nulis, kan agak-agak repot. Sebenarnya sih kalau saya boleh bicara, saat buku ini mulai diterbitkan atau dilempar ke publik, kalau yang namanya negatif feedback kayak readers itu sudah biasa kali ya. Iya. Saya tuh cuma takut 2. Dibaca sama orang Manado asli, sama dokter asli. Dibaca sama orang Manado asli dan sama dokter asli. Itu yang aduh, tapi itu benar-benar bikin saya stres juga sih. Karena benar-benar yang namanya akademik sama fiksi sejarah, meskipun fiksi, itu kan tidak boleh meleset sama sekali. Ya, betul. Seperti itu. Jadi mesti akurat begitu. Mesti akurat. Daripada diprotes kan. Nah, ini berbicara mengenai karakter utamanya tadi, si Jansen ini. Yes. Nah, mungkin boleh cerita sedikit apa hubungannya dengan Manado ini? Jansen ini. Jansen ini ceritanya dia itu anak blasteran. Ibunya Belanda, bapaknya Manado. Lalu saat itu orang tuanya ini bersikukuh untuk menyekolahkan anaknya ke jauh. Gitu. Jadi ada nilai moral yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa stereotip orang Manado itu nggak cuma party kok. Mereka sekolah, mereka belajar, ya, dan mendukung kemerdekaan kan. Saat itu, iya. Ya, kalau misalkan dari ini kan ada 4 sekawan ya ceritanya di sini. Ada Jansen, Hilman, Sudiro, dan Arsan, betul ya? Dan itu juga ada menggambarkan latar belakang mereka yang beragam begitu. Nah, boleh mungkin cerita sedikit hubungan 4 sekawan ini seperti apa sih? Mereka ini sebenarnya solid ya, tapi namanya kita berteman ya, bersahabat, pasti ada jatuh bangunnya, pasti ada berantemnya, pasti ada yang dari kesel-keselan, dari apa, tapi at the end of the story yang namanya seorang sahabat itu pasti selalu memaafkan kesalahan sahabatnya itu sefatal apapun. Kayak itu gitu. Ya, untuk hubungan persahabatan mereka. Berarti ya mungkin yang jadi highlights di sini lebih ke romance hubungan atau justru ke pertemanan begitu. Banyak orang yang readers itu bicara kasih komen ke saya, romansa kok romannya cinta-cintanya nggak terlalu ini gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat dari KBBI, romansa itu menceritakan satu kejadian fiktif bisa di masa lalu. Seperti itu. Jadi tidak melulu arti romansa itu harus romance. Oke. Ya. Gitu. Jadi
jangan salah kaprah ya Jangan dari salah judulnya. kaprah dari gitu. judulnya apa namanya, atau romansa itu juga bisa menceritakan satu perjuangan yang dilalui oleh seseorang untuk mencapai sesuatu. Oke, Kayak gitu. jadi mungkin itu menceritakan dari keempat karakter ini ya, ada latar belakangnya mereka, cerita masa lalunya mereka begitu. Iya. Di cerita ini. Karena kan mereka tujuannya satu. Kita sekolah di Sofia untuk jadi dokter. Seperti itu. Tapi dengan berbagai konflik yang Konflik. atau permasalahan yang mereka alami Iya. ketika di situ ya. Iya. Oh, oke. Menarik. Ini nanti bisa jadi spoiler. Tapi mungkin nanti kalau misalkan dari Kak Sania sendiri, kenapa mengangkat tentang 4 karakter ini? Karena saya memilih dari 4 suku mayoritas saat itu yang sebagai pelajar Stovia. Itu berdasarkan riset. Itu juga. memang berdasarkan riset, jadi nggak bohong-bohong juga gitu kan. Memang anak Jawa ada, Minangkabau ada, Manado ada, Sunda, Ambon pun ada. Jadi memang bukan kesengajaan sih, apa namanya, saya mau ngangkat satu suku atau saat apa gitu, enggak, tapi memang fakta sejarah itu seperti itu. Oke. Iya. Nah, Kak Sania kalau menggambarkan ini kan suasana atau atmosfernya yang dirasakan ini kan dari apa ya, mungkin tidak hidup di zaman itu juga. Yes. Nah, itu bagaimana cara Kak Sania menggambarkan selain dari riset itu tadi ya? Halu sih. Halo aja. Halu ya, Membayangkan ya, ya, membayangkan. Saya berimajinasi saya ini sedang menjadi Jansen. Lalu saya ada di Manado 100 tahun lalu. Jadi lebih ke imajinasi, full imajinasi dan penjiwaan juga masuk ke karakter tersebut. Nah, itu proses untuk bisa apa ya? Untuk mendalami itu bisa proses masuk ke dalam karakter itu ada mungkin apa ya? Ritual-ritual khusus gitu. Biasanya saya tulis tuh malam tutup pintu kamar, buka laptop, saya mendengarkan lagu yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Sampai yang sedih-sedih deh, sampai yang baper-baper. Karena kalau saat kita lagi baper dan lagi nangis, itu semua emosi itu bisa keluar. Oke, jadi dari musik ya? Dari musik. Itu membantu sekali. Sangat membantu sekali. Kebetulan gue orangnya baperan kan. Baperan ya. Nah, ini kan juga kalau boleh di-spill sedikit kan ada misteri pembunuhan di Yes. situ. Nah, itu kenapa menyisipkan elemen misteri pembunuhan itu nah? Karena dulu itu selain saya suka baca buku sastra klasik, saya suka baca buku detektif. Oke. Jadi dimasukkan di situ. Lalu kenapa pembunuhan itu ada? Peran dokter itu selalu dibutuhkan. Saat dia otopsi kan perlu dokter forensik. Saat dia dokter itu kan kalau dalam satu kejadian yang emergensi atau darurat kan nggak mandang tuh dokter apa, semua dokter pasti harus turun. Betul. Ya. Jadi ada kejadian di sini yang melibatkan si dokter ini. Si dokter ya? ini saat itu kan nggak bisa memilih, namanya kejadian kematian kan, bisa di mana aja. Oke. Nah, dari penggambaran cerita dari novel romansa Stovia ini sebenarnya apa sih yang nilai moral mungkin yang mau diangkat, yang mau disampaikan untuk pembaca? Banyak sih kalau misalnya Banyak. sudah baca semuanya. Lainnya persahabatan, pendidikan dan juga perjuangan. Lalu untuk sebenarnya sih seperti ini loh, ada satu feedback dari reader, kok Belanda di buku ini baik-baik ya? Nah, Sementara di buku lain kayaknya barbar, tukang membunuh, ini itu. Perlu dicatat, 1901 itu ada namanya politik etis atau politik balas budi oleh Ratu Belanda. Jadi negara jajahan itu nggak cuma diperas dan disiksa, kita harus balas budi sama mereka. Dengan apa? Memberi pendidikan, kalau nggak salah di pertanian juga, dan lapangan pekerjaan. Sejak itulah baru si Belanda ini agak baik dengan kita sebagai pribumi saat itu. Gitu. oke, jadi ada masanya berbeda perlakuannya begitu ya. Iya. Bahkan kadang ada daerah-daerah tertentu yang perlakuan dari Belanda itu Berbeda berbeda. ya. Contohnya di sini. Contohnya di Manado. Contohnya di betul. Manado. Iya. Jadi mungkin itu juga dari penggambarannya yang di buku ini, Stovia. Ya, Romansa kenapa Stovia. orang ada sih, kok kayaknya Manado hidupnya enak banget ya, zaman dulu zaman Belanda gitu. Tapi ya memang seperti itu. Sejarah sudah mencatat itu soalnya. Iya. Ya.
Kalau dari berarti dari reaksi-reaksi pembaca kebanyakan seperti apa Kak untuk respon untuk membaca buku Romansa Stovia ini? 80 ya mayoritas 90% mereka sangat happy, mereka terutama Gen Z sekarang mereka jadi bisa lebih belajar sejarah, kayak misalkan Stovia itu apa sih? Iya. Ya kan? Nggak semua orang tahu loh. Iya, betul. Bahkan saya pernah bertemu dengan seorang dokter, dia itu nggak tahu Stovia. Nggak tahu Stovia. Padahal ini bukan ngarang-ngarang ya, Iya, padahal benar-benar sekolah Yes. yang ada di Indonesia pertama Iya. ya, sekolah Seperti kedokteran. itu. Nah, kalau dari untuk apa ya, memikirkan keempat karakter atau karakter-karakter yang ada di buku ini, itu prosesnya bagaimana Kak? Awalnya itu saya memang sudah putuskan karakternya ini satu Minang, satu Manado, satu Jawa, satu Sunda. Jadi memang saya Mulai sudah dari putus. awal Dari untuk awal ada. sudah ada. Oh, oke. Awalnya itu 5 sebenarnya. Satu lagi Cindo. Oh, Cindo. Tapi tahunnya nggak masuk karena Cindo itu baru masuk kedokteran itu setelah 1928-an. Jadi saya ganti udah Agak berempat jauh aja, ya. agak jauh, berempat aja itu. Oke, dari apakah apa ya, maksudnya dari apakah ada pengalaman pribadi yang apa ya, jadi membentuk karakter-karakter ini gitu? Gak juga sih sebenarnya, gak ada pengalaman pribadi yang akhirnya. Kalau misalnya kata-kata yang mereka katakan ungkapan pribadi, ya banyak. Terutama urusan cinta ya. Quote-quote cinta nih. Curhatan ini. Sebenarnya ini curhat gue nih. Oh, Cuma biar aja diselip-selipin ya? Jansen yang ngomong gitu. Biar aja Arsan yang bilang. Oke. Nah, Kak, kalau misalkan kan Kak Sania ini backgroundnya di perhotelan Yes. sampai saat ini juga. Masih. Masih di perhotelan. Kenapa masih terus menulis itu? Apakah menjadi penulis ini lebih ke hobi atau apa Kak Hobi Sania sendiri memandangnya? Hobi dan passion ya. Jadi kalau misalnya kita hobi melakukan sesuatu, kita akan melakukan itu terus-menerus. Karena memang passion di situ. Kayak Menulis. gitu ya. Tetap akan menulis sih. Tetap akan menulis. Kalau Kak Sania sendiri apa ya, mungkin genrenya kalau buku yang karya-karyanya Kak Sania itu lebih ke arah mana nih? Atau memang semua mau Sebenarnya dicoba? saya mau semuanya coba sih ya kan. Kalau yang pertama kan memang itu sudah lama tuh, cinta-cintaan lah gitu kan. Oke. Yang buku pertama. Yang buku pertama. Yang kedua genrenya kan petualangan, adventure. Slice Iya. of life, adventure kan, Gede Pangrango. Lalu yang ini lebih ke historical fiction. Jadi kalau saya sih pribadi menulis, saya itu harus menunjukkan satu yang unik dari tulisan saya. Kayak gitu, yang nggak semua orang punya loh. Iya. Gaya Tapi semua bahasa saya genre gini loh ya. gitu kan. Tapi kan setiap penulis itu saya belajar dari KPG, mau tulisannya apapun, tapi setiap penulis itu sudah punya ciri khas tersendiri. Oke, ada gitu. ciri khasnya. Ada ciri mau khasnya. genre apapun itu Iya. ya. Nah, kalau ini kan sejarah ya, fiksi sejarah. Yes. Nah, apa ya, mungkin dari peristiwa-peristiwa sejarah yang nyata itu ada di buku ini berarti? Ada. Nah, itu ada kesulitan nggak sih kalau misalkan mau menulis tentang sejarah begitu, apalagi sejarah Indonesia begitu? Kalau dari riset sih tidak terlalu sulit ya, karena ya alhamdulillah saya menemukannya dengan gampang. Gitu kan. Lalu dari Stovia sendiri, Stovia itu sekarang kan Museum Kebangkitan Nasional. Jadi waktu mau riset itu saya banyak ke sana berbicara dengan ahli sejarah Stovia. Beliau yang kasih semuanya itu materinya. Ini loh Mbak. Jadi saya baca. Jadi kalau misalkan saya lagi stuck nih, nanya nih, Pak, mereka kan pindah ya gedungnya ya ke sini gitu kan. Terus mereka sekolah naik apa Pak? Oh, naik tram Mbak. Kalau nggak mereka naik sepeda, yang kayak gitu. Oh, iya. Oke. Nah, Kak Sania, kalau misalkan dari, kan sudah banyak juga yang kasih feedback ya dari pembaca. Nah, feedback yang paling apa ya, paling berkesan begitu, paling diingat begitu, itu dari siapa? Dari para dokter sih. Dari para dokter. Dari para dokter. Itu dibilang apa Kak? So far sih belum ada feedback yang negatif ya. Semuanya positif. Berkesan buat saya karena oh ternyata saya tidak salah loh menulis. Oke.
Ya, karena itu yang paling ditakutkan. Karena itu yang paling ditakutkan, resusitasi jantung. Nanti kalau salah tekannya berapa kali, ya kan, wah salah nih. Masuk akal ini. Nggak masuk akal. Kalau dari keluarga? Kalau dari keluarga, responnya apa, Kak? Responnya sih baik ya. So far karena mereka tahu. Mereka pembaca setia juga nggak? Justru pembaca setia itu bukan dari keluarga. Betul, ya. Iya kan? Kadang-kadang gini, kalau kita jualan sesuatu, kamu jualan online nih, saya jualan buku atau jualan apa, yang beli pertama pasti bukan keluarga. Tapi keluarga inti saya mereka membeli. Tapi keluarga untuk keluarga besar juga, ya gitu kan? Iya, betul. Nah, Kak Sania, ini kalau dari tadi ada bisikan-bisikan katanya mau dibuat film. Nah, itu gimana, Kak? Semoga ada jalan. Tapi mau ke sana ya? Ya pengennya sih. Okay. Nunggu ini aja kan, Pemprov Sulut sponsorin. Betul. Iya, karena kan ada orang Manado-nya juga. Iya, Pak Pemprov. Membuatkan film ya. Pak Dir. Kak Sania, kalau dari misalkan kalau ya amin dijadikan film, apa harapannya gitu? Kan kadang ada juga dari film-film adaptasi dari buku, yes. Ada yang mungkin dirubah agar supaya menyesuaikan dengan pasar begitu. Yeah. Nah, itu kalau dari Kak Sania sendiri, harapannya untuk film ini gimana? Jangan dirubah, tetap ada apa yang ada di buku ini. Karena yang namanya fiksi sejarah kan, selain kita menampilkan akurasi, kita harus menampilkan yang namanya suasana di masa itu seperti apa, dengan segala detailnya. Itu tidak bisa dirubah sama sekali, ya kan? Yeah. Sejarah sejarah mau dirubah. Betul. Nah, Kak Sania, kalau dari Kak Sania sendiri, pernah nggak, maksudnya mungkin di buku ini atau buku-buku sebelumnya terus stuck gitu? Sering. Sudah. Nah, itu bangkitnya, mulai muncul lagi idenya, itu gimana prosesnya, Kak? Biasanya saya nggak paksa diri saya sih. Tapi paling 1-2 hari. Tapi saya harus benar-benar relax. Biasanya saya baca buku. Penulis itu kan kerjanya cuma 2. Kalau nggak nulis dia baca. Kalau nggak baca dia betul. Nulis. Iya. Jadi sebenarnya membaca itu kan satu stimulasi untuk otak ya. Kita belajar dari penulis lain. Nanti setelah nih otak dikasih nutrisi nih, oh iya, jadi punya ide. Seperti itu. Itu sih. Ada stimulus dari membaca. Emang harus membaca. Betul. Lalu yang namanya menulis itu, kalau dia mau bagus itu harus membaca dan riset. Itu penting. Itu sangat penting. Oke. Nah, Kak, mungkin kalau dari Kak Sania sendiri, kedepannya ini sudah ada cerita untuk novel selanjutnya, atau mungkin mau ada apa lagi yang dikembangkan saat ini? Saya lagi nulis tentang Des Indes. Des Indes itu hotel mewah pertama di Batavia. Nggak tahu kan? Nggak tahu itu. Hotel termewah pertama di Batavia. Sebelum ada 5-star hotel Indonesia ya. Itu jauh sebelum itu ada di mana satu masa kejayaan yang namanya Des Indes. Kalau baca karya-karya sastra lama pasti ada menyebut ya settingnya tuh. Oh ya, kita ke Des Indes ya. Kalau browsing di Google ada. Tapi nggak terlalu dalam sih kalau di Google. Oke, jadi itu on proses ya. Berarti sudah bab 4. Oh, sudah bab 4. Jadi historical fiction lagi. Iya. Sebenarnya sih tidak sengaja saya mengambil historical karena saya anak perhotelan. Iya. Gitu kan, saya anak perhotelan, saya pengen menulis tentang perhotelan. Awalnya itu, cuman kalau cuma mau nulis dengan setting sekarang itu terlalu gampang, terlalu mainstream kan, nggak ada tantangannya. Makanya saya menulis tentang Des Indes. Oke, menarik sekali Kak Sania. Mungkin ini juga jadi buku yang kalau teman-teman atau Tribuners gemar juga dengan sejarah, mau mengenal sejarah Indonesia dengan cara yang ringan, yang fun, yang tentunya menarik untuk kita ikuti ya sejarah Indonesia, bisa baca di Romansa Stovia ini dengan dari karya dari Kak Sania. Dan mungkin kalau misalkan dari Kak Sania sendiri ada
pesan-pesan mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang mau mulai nulis gitu. Mau jadi penulis gitu. Satu tips yang menurut Kak Sania paling Kak Sania banget deh gitu. Jangan kebanyakan mikir, just do it. Tulis aja. Tulis aja. Berarti itu yang Kak Sania lakukan ya dari buku 1, 2, 3. Itu yang Kak Sania. Saya nulis aja. Oke. Pesan mungkin dari terkait dengan Romansa Stovia ini. Pesan untuk atau mungkin kutipan. Oke. Kutipan ini nih, kutipan di belakangnya yang katanya bikin baper. Oh, bikin baper. Silakan Kak. Baperan nih. Ini curahan hati gue sebenarnya ya, yang merasa tersindir ya, kalau nggak peka sih terlalu. Oke. Kadang-kadang kita jatuh cinta kepada milik orang, kadang-kadang kepada orang yang berbeda, dan yang ia hadapi adalah keduanya, komplit menjadi satu. Mengapa manusia selalu tergerak hatinya untuk meraih ketidakmungkinan? Wah, dari kutipan itu aja udah penasaran kan, nah, apa sih ceritanya? Masalah-masalah yang ada di buku ini mungkin boleh langsung baca aja. Ini bukunya boleh ada di Gramedia, seluruh toko buku Gramedia yang versi cetak. Untuk e-booknya ada di Gramedia digital. Oke. Beli buku asli, jangan beli buku bajakan. Mungkin dalam waktu dekat ada event atau apa Kak? Setelah Manado, saya itu di Jakarta. Jakarta itu akan bincang buku di Gramedia Depok dan Gramedia Matraman. Lalu September itu saya di Jogja. Oke. Kalau di Manado ada? Oh, di Manado, oke, untuk di Manado ini jangan lupa datang ya. Gratis untuk publik, Ci. Okay. Tanggal 26 Juli di Gramedia Samratulangi jam 6 sore hari Jumat. Saya tunggu. Oke, ditunggu Tribuners. Terima kasih Kak Sania Rashid sudah sharing dengan kita Maureen, cerita di balik Romansa Stovia ini. Yes. Nah, Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita saat ini. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.